Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saya akan berbicara sedikit sampai azan maghrib. Walaupun tadi saya berbisik pada Habib Hasan, kalau saya bisa jamak salat saya nanti di Isya. Tapi untuk hadirin sampai jam salat maghrib. Saya akan berbicara, setiap tahun saya datang, saya lihat di sini ada tradisi. Kita baca maulid, terus kita tahlil. Di dalam tahlil itu ada doa. Di dalam maulid kita ada mahalul qiyam, kita berdiri marhaban. Itu kenapa begitu? Kenapa itu? Kenapa kita mulai dengan maulid? Disusul dengan Yasin. Yasin itu salah satu maknanya Muhammad. Baru tahlilan, baru kita ceramah. Saya mau berusaha menjelaskan kenapa berurut seperti itu. Yang pertama, kita baca maulid itu, kita ingin menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling tidak dalam benak dan hati kita. Kita ingin beliau hadir. Kita baca itu sirahnya, kemudian kita berdiri sambil berirama berkata marhaban. Selamat datang. Seakan-akan kita telah merasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, persoalannya, mengapa kita hadirkan, mengapa kita perlu merasa bahwa Rasulullah hadir? Ada ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang permohonan orang-orang musyrik kepada Allah. Dan apa jawaban Allah? Orang musyrik Makkah itu di surat Al-Anfal kalau saya tidak salah, itu berkata begini, Qulillahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' dan seterusnya. Ya Allah, kalau memang Al-Quran ini benar dari kamu, maka turunkan saja kepada kami batu-batu dari langit atau dengan siksa apa saja yang kamu mau. Itu kata orang-orang musyrik. Apa jawaban Allah? Ini jawabannya yang menjadi jawaban kita. Kenapa kita mulai dengan maulid? Jawaban Allah adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin akan menyiksa orang-orang yang demikian durhaka ini selama engkau berada di tengah mereka. Kita lihat. Jadi keberadaan Rasulullah di tengah kita itu jaminan tidak mungkin akan disiksa. Orang musyrik pun yang begitu tidak beradab terhadap Tuhan, turunkan saja siksa. Allah berkata, saya tidak mungkin siksa mereka selama kamu masih ada. Maka kita pun menghadirkan itu agar supaya kita terbebaskan bukan saja dari siksa, tetapi siksa duniawi, tetapi kita mudah-mudahan berdoa kita. Setelah itu kan ada doa. Kita berdoa supaya doa kita dikabul. Oke, masih ada waktu. Kita berdoa. Merasa bahwa Rasulullah hadir. Kita baca salawat, merasa bahwa Rasulullah menjawab salam kita. Baik.
kita berdoa. Menarik bahwa doa-doa di dalam Al-Quran itu tidak ada yang dimulai dengan kata ya. Tidak ada. Tidak ada kata ya Rob untuk doa di dalam Al-Quran. Memang ada kata ya Rob, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, pakai kata ya itu menunjukkan jauh. Di situ bukan doa, itu keluhan Tuhan. Tapi kalau doanya nabi-nabi, doanya orang-orang dekat kepada Tuhan, tidak ada yang pakai ya. Apa maknanya? Maknanya bahwa kalau mau berdoa, rasakanlah kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Jangan rasakan kejauhannya, karena itu tidak ada ya. Nah, salah satu doa yang paling populer itu, kalau di Indonesia dinamai doa sapu jagat. Semua yang Anda minta ada di sana. Pernah salah seorang sahabat Nabi diminta berdoa, dia baca doa itu. Dia bilang, cuma itu kok singkat sekali. Dia bilang itu sudah lebih dari cukup. Apa doa itu? Kita pasti sering baca, tapi belum tentu kita faham apa maknanya. Doa itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Singkat. Menarik. Rabbana, Tuhan kami. Jangan berdoa untuk diri sendiri. Libatkan orang lain dalam doa Anda. Karena itu dikatakan Rabbana. Ciri ajaran Islam itu kebersamaan. Beda dengan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu dikejar-kejar oleh Fir'aun, umatnya berkata, kita pasti terkenal, inna lamudrakun. Dia jawab apa? Kalla inna ma'iya rabbi. Kalau Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar waktu hijrah, la tahzan innallaha ma'ana. Kita sholat sendiri pun kita masih jamak. Ihdina as-siratal mustaqim. Walaupun Anda sendiri. Ciri ajaran Islam ini kebersamaan. Jadi berdoa, kita sama-sama berdoa. Rabbana atina. Apa artinya atina? Atina itu beda dengan i'tina. A'ta itu artinya memberi dan menjadikan milik Anda. Tapi kalau atina, memberi bukan milik Anda. Kita memohon kepada Allah agar diberi dengan kesadaran bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu bukan milik kita. Itu sebabnya kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu milik Allah, atina. Kemudian atina fid dunya hasanah. Apa yang dimaksud? Baik, apa yang dimaksud dengan hasanah itu apa toh? Kebaikan itu apa toh? Segala macam kebaikan, tapi ulama kita menyebutkan paling tidak 5 kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, iman yang benar. Ya Allah, anugerahi kami iman yang benar. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tidak bermanfaat, bukan hasanah. Yang ketiga, rezeki yang memuaskan. Bukan rezeki yang banyak, tapi yang memuaskan. Apalagi pasangan, istri atau suami yang sesuai, yang seia sekata. Yang kelima, anak yang soleh. Itu yang kita mohonkan. Ada lagi lainnya. Ini sudah mencakup segalanya. Yang terakhir, fil akhirati hasanah, terhindar dari rasa takut yang mencekam,
perhitungan yang mudah, masuk ke sorga, dapat ridha Allah, bahkan melihat wajah Allah. Itu yang kita mohonkan. Terus pada akhirnya ditutup, waqina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari siksa neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.